Hai, welcome to Artocles. Tadinya saya mau ngebahas satu kasus hari ini. Berhubung gak terlalu panjang, jadi nanggung. 2 kasus untuk hari ini gak apa-apa ya. Yang penting sangat menarik dan bikin kita penasaran. Pada Senin malam tanggal 15 Desember tahun 1997, seorang ibu muda usia 25 tahun bernama Luz Cuevas menggendong bayinya bernama Delimar Vera yang masih berumur 10 hari bersama anggota keluarga lain yang rame datang ke sana untuk merayakan kelahiran sekaligus menyambut kepulangan baby Delimar ke rumah dari tempat bersalin. Pada gantian semua menggendong, nyium, dan cubit pipi karena emang selucu itu. Menjelang jam 8 malam, dia bawa anak itu ke lantai 2 karena udah tidur, diletakkan di kamar, kemudian menyalakan penghangat ruangan karena suhunya cukup dingin di penghujung tahun. Rumah mereka terletak di kota Philadelphia, Amerika. Setelah semua beres, Luz kembali turun ke lantai bawah bergabung dengan tamu-tamu lainnya melanjutkan acara keluarga. Menjelang pukul 10 malam, semua kerabat udah pada pulang. Ternyata Luz dan suaminya kecapean beres-beres dan bersihin bekas makanan. Mereka tertidur di sofa ruang tamu udah kayak kebo saking pulasnya. Menjelang jam 12 malam, mendadak terdengar suara guburak kencang dari lantai 2 yang bikin Luz terbangun dan mikir anaknya mungkin terjatuh dari tempat tidur. Dia pun beranjak dari sofa dan ternyata koridor di lantai 2 itu udah penuh dengan asap mengepul tebal dan terasa sangat panas seisi rumahnya. Api menjalar kemana-mana, bahkan jarak pandangnya tidak lebih dari 2 meter. Dia dengar suaminya teriak nyuruh keluar, tapi bagi seorang ibu nggak mungkinlah dia kabur meninggalkan bayinya dalam kebakaran tersebut. Luz nekat menerobos api dan masuk ke kamar anaknya. Tapi suasana udah cukup parah, kobaran benar-benar menguasai ruangan. Bahkan saat menuju ke kasur bayi udah terbakar dan rusak. Nggak kelihatan di mana Delimar berada. Dia cari sana-sini tapi tetap aja nihil. Malah semakin tersedak karena menelan banyak asap hitam. Dalam hitungan menit pemadam dan tetangga datang lalu menarik paksa tubuh Luz keluar rumah. Meskipun dia meraung sampai guling-guling di tanah pekarangan. Sayangnya pihak pemadam pun nggak bisa menyelamatkan sang bayi karena api terlalu berkobar dan yang tersisa hanyalah abu dari lantai 2 rumah tersebut. Kehilangan putri pertama menjadi pukulan hebat bagi Luz dan ini benar-benar membuatnya terus menyendiri, bahkan tidak mau bersosialisasi dengan tetangga atau saudara dalam jangka waktu yang lama. Kerjanya mengurung dalam kamar dan sering mencoba untuk menyakiti diri sendiri. Bahkan kemudian cuek aja saat suaminya minta cerai sebab nggak tahan dengan kemurungannya yang sudah tidak peduli pada pernikahan lagi. Hal yang paling disesalinya yakni keterangan dari penyidik yang mengatakan bahwa penyebab kebakaran itu adalah alat penghangat ruangan yang dinyalakan oleh Luz di malam kejadian. Gimana dia nggak ngerasa makin bersalah sampai berniat menyusul anaknya ke alam baka. Namun beberapa tahun kemudian, Luz ngebaca ya mengenai alat penghangat yang dia punya itu. Katanya sih cukup aman dan tidak mungkin menimbulkan kebakaran. Kemungkinan untuk korslet atau meledak sangat kecil karena sudah ada anti api di lapisan terluar. Intinya sangat aman kalau emang gak ada manusia yang sengaja ngerjain alat tersebut. Hal ini selalu diajukan pada polisi agar penyelidikan dilakukan ulang, namun tetap aja kasus kebakaran itu ditutup. Bahkan Luz akhirnya nekat melakukan investigasi sendiri karena nggak percaya bahwa Delimar sudah hangus kosong sampai tidak bersisa. Lompat ke 6 tahun kemudian pada hari Sabtu 24 Januari 2004, Luz mau juga menghadiri acara di rumah kerabatnya yang berada di Willingboro, New Jersey setelah bertahun-tahun ogah keluar kamar. Dia pikir ya harus move on meski hati masih hancur. Datanglah dia ke pesta itu dan langsung menuju dapur untuk duduk sendiri di sana karena ruang tamu udah rame diisi kerabat lain yang sedang makan. Sampai dengan mendadak matanya itu menghadap ke ruang nonton yang membuat jantungnya berdegup kencang. 3 hari kemudian, Luz Cuevas mendatangi kantor detektif lalu menyerahkan plastik transparan berisi tisu yang membuat si detektif menarik nafas lalu berkata, "Akan kami usahakan." Dari sinilah terungkap bahwa kebakaran yang terjadi 6 tahun sebelumnya bukan disebabkan oleh alat penghangat ruangan. Namun ada seseorang yang sengaja masuk ke sana, lalu menyiram bensin serta menyalakan api dengan pemantik ke seisi kamar bayi dengan tujuan menculik Delimar Vera yang masih berusia 10 hari.
Pelakunya adalah sepupu dari mantan suami Luz, yakni bernama Caroline Correa, yang saat kejadian usianya 36 tahun dan merupakan tamu undangan juga waktu perayaan kelahiran sang bayi di malam terjadinya kebakaran. Kenyataannya di hari itu, si Caroline udah mengumumkan pada semua saudara bahwa dirinya sedang hamil muda, padahal tidak. Namun beberapa bulan sebelumnya, justru baru keguguran. Dia menculik Delimar dan mengganti namanya menjadi Alia karena sangat terobsesi ingin memiliki anak. Itulah yang terjadi saat Luz mendatangi pesta kerabatnya. Saat duduk di dapur, dia ngelihat di ruang nonton ada anak dari saudaranya yang umur 6 tahun bernama Alia. Kok pipinya mirip dengan bayi Delimar. Ikatan batinnya kuat, lalu mendekati bocah tersebut. Dia cabut 5 helai rambut Alia, lalu dilengketin ke permen karet dan dibungkus pakai tisu. Ini yang dibawa ke detektif hingga berhasil mencocokkan DNA-nya dengan Luz. Emang itu adalah putrinya yang dianggap hilang dalam kebakaran 5 Desember 1997. Terbukti bahwa firasat dan penyelidikan yang dilakukan Luz sendiri berhasil hingga pihak kepolisian langsung minta maaf. Sementara untuk Caroline Correa akhirnya ditangkap serta dijatuhi hukuman penjara 30 tahun atas penculikan serta pembakaran rumah orang seenak jidat. Luz dan putrinya Delimar kembali bersatu hidup dengan bahagia. Itulah kasus pertama kita hari ini. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang kedua ya. Spesial buat kamu semua pencinta kisah kriminal kayak Bang Arto. Kita mampir yuk ke channelnya Mabar Kriminal. Di sana, kamu bisa mendapatkan berbagai kasus unik dan seru seputar cerita kejahatan nyata yang akan dibahas secara rinci, jelas, dan tuntas. Kualitas kisah yang berbobot sudah pasti akan disajikan oleh channelnya Mabar Kriminal. Sebagian dari kamu pasti udah gak asing lagi dengan channel yang satu ini. Ciri khas dari visual dan audionya mampu melekat di hati para penonton. Pantengin semua video panjang maupun short supaya wawasan kamu seputar dunia kriminal makin luas. Habis dari sini, gas yuk ke channelnya Mabar Kriminal. Wong Wada Pacar Apa merupakan pria kelahiran tahun 96 dari wilayah Nakhon Ratchasima, Thailand yang sudah menjadi tentara sejak tahun 2017 dan bertugas di wilayah Lampun. Dia waktu remaja orangnya emang culun, makanya susah dapet cewek karena seringnya diejekin secara fisik. Aneh pokoknya. Makanya saat berkenalan dengan seorang wanita dari sosial media, langsung seneng banget karena biasanya pada nolak, meskipun udah bawa-bawa atribut ketentaraan. Gadis ini bernama Palimi Narawong yang emang lebih tua 4 tahun dibanding Wong Wada. Namun kecantikannya sanggup menyilaukan mata setiap pria yang memandang. Palimi bekerja di bagian quality control produksi makanan kaleng yang ada di kota Ratchasima. Jadi waktu mereka kenalan, si Wong Wada lagi tugaskan di Lampun, LDR selama beberapa bulan tapi sering video call. Sampai kemudian pulang deh cowok tersebut ke kampung halamannya di Ratchasima, lalu ketemu langsung di sebuah restoran dan ternyata cocok, saling memuji, saling baper satu sama lain hingga resmi pacaran sejak Agustus 2019. Bahkan di tahun 2020 sampai pertengahan 2021 karena lockdown terpaksa berjauhan. Tapi namanya hati sudah terpaut, mana mungkin sih terpisahkan. Uniknya lagi, si Wong Wada adalah tipe cowok setia dan menghormati wanita. Jadi nggak akan nekat grepe-grepe atau ngajakin tidur kalau belum resmi terikat tali perkawinan. Jarang-jarang loh laki kayak begitu di Thailand sekarang. Namun beberapa teman sesama tentara serta sebagian saudara ngerasa bahwa wajah pacar yang diposting Wong Wada di sosial media ini terlalu gardam. Kadang kayak mas-mas pabrik, kadang kayak abang-abang somai. Mereka sempat nanyain, itu pacar lu beneran cewek atau cuma jadi-jadian? Wong Wada langsung marah karena nggak terima. Soalnya bagi dia ya si Palimi emang rada kuli sih wajahnya, tapi kan perempuan juga banyak yang begitu. Terkadang ada kumis tipis, wajar lah. Iis Dahlia aja kumisnya tebal. Ada juga wanita androgini yang penampilannya emang rada maco. Banyak juga gadis-gadis di Thailand yang punya jakun di lehernya karena lagi tren. Jadi menurut sudut pandang si Wong Wada, ya wanita kan ada banyak bentukannya. Dia bahkan pernah baca juga tentang putri Kajar dari Persia yang kelihatannya seperti bapak-bapak, padahal wanita asli. Bahkan dikejar oleh 13 pangeran yang rela berkorban untuk mendapat cintanya. Si Palimi juga mungkin seperti itu. Lagian cantik lah ini, dadanya juga bagus kayak Delima Ranum. Masa diragukan keperempuanannya?
Ucapan miring gak pernah dipedulikan hingga akhirnya ayah serta ibunya ikutan nerima. Lawang putranya udah pacaran 2 tahunan, pasti lebih tahu luar dan dalam calon istrinya. Pertunangan pun dilakukan ya pada bulan Desember 2021, masih dalam kondisi social distancing. Palimi diwakili oleh sepupunya yang bernama Michan Sawangwit, karena ternyata perempuan itu udah yatim piatu, sebatang kara katanya di dunia. Padahal ya kalau kita nengok sekilas aja, si Palimi ini kelihatan banget kok wanita berburung. Masa wong wadah nggak ngeh udah deket bertahun-tahun. Pencet aja sekali anunya pasti berasa. Tapi ya mungkin dia emang lugu, nggak enak juga mencet-mencet, takut nggak sopan. Atau cuma pura-pura karena emang doyan yang bentukannya seperti ini. Selama 9 bulan setelah tunangan, Wong Wada semakin gencar dikasih tahu mengenai jenis kelamin calon istrinya yang meragukan semua orang. Maksudnya gini loh, di Thailand kan udah ada undang-undang kalau mau kawin dengan yang jenis kelaminnya sama. Nah, apakah Wong Wada yang notabene adalah tentara negara emang menyimpang? Ini dia beneran nggak tahu atau sok lugu? Kayaknya wajar ya kalau saling terbuka sebelum terjadi pernikahan yang resmi. Nggak ada salahnya kan memastikan gender calon istrinya, dan itu sama sekali tidak lancang. Perkawinan adalah perkara hidup bersama sampai maut memisahkan. Coba dia periksa dengan benar. Makanya di awal bulan Oktober 2022 saat undangan udah disebar dan juga saudara jauh mulai berdatangan dari luar kota untuk acara pesta, Wong Wada bertanya pada Palimi, apa benar dia wanita tulen atau cuma jadi-jadian? Dengan tegas calon istrinya menjawab, hati kita sudah terpaut, cinta kita sudah menyatu, hasrat kita sudah nggak terbendung karena cinta nggak mau berpisah. Masih juga kau tanyakan hal itu? Jangan pernah dengar omongan orang, karena aku dan kamu adalah satu. Walaupun ungkapan ini rada ngawur dari apa yang ditanyakan, tapi Wong Wada menganggapnya sebagai jawaban bahwa istrinya emang wanita asli, bukan onderdil kaleng-kaleng. Karena semua bisik-bisik tetangga tidak ada yang dihiraukan oleh si abang tentara serta orang tuanya, diadakanlah resepsi pernikahan pada hari Minggu 16 Oktober 2022 di Gedung Pamoleh saat usia Wong Wada 26 dan istrinya 30 tahun. Bahkan pagi harinya sempat dibuat upacara kecil karena lelaki tersebut kan aparat negara. Seharian pesta sempat bikin banyak tamu undangan yang memicingkan mata, soalnya wajah Palimi lebih laki dari lakinya. Meskipun udah dikasih blush on dan gincu, tetap aja kelihatan seperti kuli bangunan. Sampai malam harinya baru deh keduanya istirahat di rumah keluarga pacar apa. Palimi bilang badannya pegel karena seharian pakai gaun besar dan berdiri pakai heels, jadi nggak bisa meladeni sang suami dulu. Besok-besok aja ya, karena udah palang nanggung dengan nafsu yang menggebu-gebu. Si Wong Wada menciumi istrinya, lalu melucuti pakaian perempuan itu sampai tidak tersisa satu benang pun yang menempel di kulitnya. Baru tentara tersebut bisa melihat ada wortel kecil menggantung di bawah perut sang istri hingga bikin Wong Wada ngamuk dan memukuli Palimi. Palimi bilang bahwa selama ini dia nggak pernah kok ngaku-ngaku sebagai perempuan tulen meski KTP-nya sudah berjenis kelamin wanita. Bahkan dia kira Wong Wada udah tahu, namun karena cinta nggak bakal mempermasalahkan jenis kelamin lagi. Yang penting saling menyamankan bapakmu. Sekelebat sang suami beranjak ke dapur ngambil parang, lalu balik lagi ke kamar untuk menyerang perempuan jadi-jadian yang baru dinikahinya. Disabet beberapa kali, namun Palami berhasil ngelawan dan menendang balik tanpa mau menyerah begitu aja. Bisa kebayang ya kalau cowok sama cowok berantem pasti tonjok-tonjokan. Sayangnya saat anggota keluarga lain muncul karena keributan ini, ternyata Palimi sudah terkapar di lantai kamar tidur dalam keadaan terluka parah. Dia pun dilarikan ke rumah sakit Fort Suranari dan berhasil selamat. Sementara Wong Wada pada sidangnya di bulan Maret 2023 kemudian menerima hukuman 2 tahun penjara atas tuntutan penganiayaan. Dia diberhentikan dari dinas. Palimi tidak menerima hukuman apa-apa karena kan emang secara dokumen udah sah perempuan, KTP-nya tertulis wanita. Makanya Wong Wada yang mau cerai pun wajib mengajukan perpisahan secara resmi di kantor catatan sipil. Sah bercerai pada bulan Juli 2023 di saat lelaki itu bebas bersyarat setelah menjalani masa hukumannya cuma 4 bulan saja. Bagaimana menurut kamu? Mana kasus yang paling bikin kita pengen ngangkat galon dan dilempar ke muka pelakunya? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe
dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.